Baik, selamat pagi anak-anak. Apakah hari ini kalian semua baik? Ya, baik kalau begitu. Bersyukur kalau semuanya baik-baik saja. Sebelum Pak memulai pelajaran, terlebih dahulu kita semua berdoa. Dan di sini anak Fenty, saya persilakan untuk mengangkat doa. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Oke. Ada yang masih ingat materi minggu lalu yang Pak ajarkan? Anak Lala, tolong sampaikan materi minggu lalu. Baik, terima kasih anak Lala. Materi minggu lalu yaitu masuknya bangsa Portugis ke Indonesia. Masuknya bangsa Portugis ke Indonesia dibawa oleh Alfonso de Albuquerque pada tahun 1811 di Malaka tepatnya. Masuknya Portugis ke Indonesia dilatar belakangi dengan terjadinya krisis ekonomi di Eropa yang terjadi karena serangan bangsa Turki Osmania ke wilayah Konstantinopel. Hal ini membuat wilayah Eropa mengalami krisis ekonomi. Kita ketahui di sini bahwa wilayah Eropa merupakan maaf anak-anak, di sini kita ketahui bahwa wilayah kota Konstantinopel merupakan wilayah pusat perekonomian dunia. Kota ini sudah direbut oleh bangsa Turki Osmania. Hal ini membuat bangsa Eropa terdesak dan melakukan ekspansi untuk mencari wilayah penghasilan perempah. Dan wilayah penghasilan perempah di sini salah satunya yaitu Indonesia. Dan bangsa pertama yang mengarungi samudra dan mencari wilayah rempah yaitu bangsa Portugis. Sekian dari Pak. Pak langsung lanjut ke materi selanjutnya, topik selanjutnya berikutnya yaitu masuknya bangsa Belanda ke Indonesia pada tahun 1596. Mungkin ada yang tahu tentang proses masuknya Belanda dan apa yang latar belakang mereka masuk. Tolong anak Nesa jelaskan. Baik kalau begitu anak Nesa, benar sekali jawaban Anda. Pada tahun 1596 Cornelis de Houtman membawa pasukannya dan 4 buah kapal berlayar ke Banten. Dan sampainya mereka ke Banten diterima baik oleh masyarakat Banten pada waktu itu. Tapi dalam perjalanan sikap mereka yang sewenang-wenang membuat masyarakat Banten tidak menyukai mereka dan mengusir mereka. Hal ini yang terpaksa membuat mereka berlayar menuju ke wilayah timur, tepatnya di Bali. Pak minta maaf, tadi Pak belum menjelaskan tentang latar belakangnya. Latar belakangnya bangsa Belanda masuk ke Indonesia yaitu serangan bangsa Spanyol ke Portugis dan berhasil menguasai wilayah Portugis. Hal ini membuat bangsa Belanda terdesak dan melakukan ekspansi ke wilayah penghasilan perempah, karena kita ketahui di sini bahwa daerah Portugis tepatnya di kota Lisbon merupakan kota di mana Belanda mengambil rempah-rempah. Kita ketahui bahwa kota tersebut sudah dikuasai Spanyol. Hal ini membuat Belanda tidak mungkin ambil rempah-rempah ke kota Lisbon tersebut, sehingga membuat mereka mengutus Cornelis de Houtman yang tadi Pak sudah jelaskan datang ke wilayah Banten. Oke Pak, lanjut langsung ke
materi berikutnya yaitu setelah pasukan Cornelis de Houtman pergi ke wilayah timur yaitu daerah Bali, akhirnya Belanda mengutus lagi Van Werwijk dan Jacob van Eyck ke Indonesia pada tahun 1598. Pada tahun tersebut di Banten, tepatnya di Banten, terjadi perselisihan antara Portugis dan Kerajaan Banten. Hal ini yang dimanfaatkan oleh Belanda untuk mengadu domba Portugis dan Banten. Belanda memanfaatkan kesempatan ini untuk menguasai wilayah Banten dan mengambil rempah-rempah di wilayah tersebut, sehingga Belanda melakukan kerjasama dengan Banten, dan isi kerjasamanya adalah Belanda siap membantu Banten melawan Portugis dan musuh Portugis asalkan Banten mau menyerahkan sebagian rempah-rempah untuk Belanda. Akhirnya Banten menyetujui apa yang diinginkan Belanda, dan pada saat itu juga Banten mengasih Belanda rempah-rempah berupa lada, cengkeh, dan lain-lain untuk membawa hasil rempah-rempah itu ke negara Belanda. Dan kita ketahui di sini pada tahun 1602 Belanda mendirikan komisi dagangnya yaitu VOC ke Batavia. Didirikan VOC ini dengan tujuan menguasai perdagangan yang ada di Nusantara, yaitu berupa rempah-rempah. Pada tahun 779 VOC berakhir. Apa yang membuat VOC berakhir? Ada yang tahu? Ya anak Tia? Baik anak Tia, jawaban Anda benar sekali. Yang membuat VOC bangkrut dan mengalami kemunduran yaitu pada tahun 1779 VOC banyak kalah dalam peperangan, yaitu peperangan melawan Inggris, melawan daerah-daerah Nusantara, daerah-daerah kerajaan di sekitar daerah Jawa, Sumatera. Kan kita ketahui di sini perang membutuhkan biaya yang sangat banyak. Hal ini yang membuat salah satu kemunduran atau kebangkrutan VOC. Dan yang kedua juga kebangkrutan VOC karena anggota mereka banyak melakukan korupsi, sehingga membuat organisasi komisi dagang ini mengalami kebangkrutan. Akhirnya pada tahun 780 sampai tahun 1811 pemerintah Belanda mengambil kebijakan, yaitu Ratu Belanda ingin mengambil alih wilayah Nusantara di bawah kekuasaan pemerintah Belanda, bukan lagi VOC. Dan terjadi pada masa itu Belanda melakukan hak monopoli perdagangan dan hak untuk membayar pajak kepada mereka. Dan pada tahun tersebut pemerintah Belanda melakukan sistem tanam paksa atau kerja rodi. Dan pada tahun 811 sampai 816 Inggris datang ke wilayah Indonesia, tepatnya pada tahun 1811 terjadinya pertempuran antara Belanda dan Inggris dan dimenangkan oleh Inggris, sehingga Inggris berhasil menguasai Indonesia antara tahun 1811 sampai 1816. Setelah Inggris berhasil menguasai Indonesia sampai dengan tahun 1816, Belanda mengambil alih kekuasaan di Indonesia pada tahun
1816 sampai 1942. Karena di sini bahwa Inggris menyerah kepada sekutu, dan hal ini yang membuat Belanda mengambil alih Indonesia pada tahun 1811 sampai 1942. Setelah lamanya berkuasa, akhirnya pada tahun 1942 hingga 1945 Jepang berhasil menguasai Indonesia dan mengalahkan Belanda. Hal ini yang membuat Belanda kembali ke negara mereka, dan pada tahun 1942 sampai 1945 itu tuh sistem pemerintahan di Indonesia berubah. Jadi awalnya sistem pemerintahan Belanda berubah menjadi sistem pemerintahan Jepang. Dan pada tahun 1945 Jepang mengalami kekalahan dalam perang. Hal ini terjadi kekosongan kekuasaan di wilayah Indonesia. Hal ini dimanfaatkan oleh bangsa Indonesia untuk mencapai kemerdekaan. Setelah Indonesia merdeka pada tahun 1945, tepatnya pada tanggal 17 Agustus, Belanda datang kembali dan berusaha mengambil alih bangsa Indonesia. Tapi pada saat itu bangsa Indonesia sudah merdeka. Mungkin materi sekian dari Pak seperti ini. Di sini apakah anak-anak ada yang belum mengerti? Kalau ada yang belum mengerti tolong sampaikan biar Pak jelaskan ulang. Ya anak. Oke. Oh, yang belum mengerti pada saat apa yang melatar belakangi Belanda datang ke Indonesia. Oke, baik anak K. Pak jelaskan yang melatar belakangi masuknya bangsa Belanda ke Indonesia, yaitu terjadinya perebutan kekuasaan oleh bangsa Spanyol di wilayah, tepatnya di wilayah Portugis, sehingga hal ini yang membuat bangsa Belanda terdesak karena bangsa Belanda mengambil hasil rempah di kota Lisbon. Kota Lisbon ini kita ketahui di sini tepatnya di wilayah Portugis. Hal itu yang melatar belakangi bangsa Belanda sampai datang ke Indonesia. Otomatis bahwa Belanda ini bekas jajahan Spanyol, jadi Spanyol sudah menguasai kota atau wilayah Portugis. Tidak mungkin Belanda masuk ke wilayah Portugis, karena kita ketahui di sini bahwa Belanda merupakan bekas jajahan Spanyol. Jadi hal ini membuat Belanda melakukan ekspansi mencari wilayah rempah, yaitu tepatnya di Indonesia. Oke, ada lagi yang belum mengerti? Baik, semuanya sudah mengerti. Di sini sebelum Pak mau mengakhiri pelajaran hari ini, Pak mau kasih tugas kepada anak-anak, tolong cari hak oktroi VOC. Kita ketahui bahwa hak oktroi atau piagam Jakarta atau Jakarta Cate pada tanggal 20 Maret 1602. Turun anak-anak cari tahu tentang hak oktroi tersebut. Dan hak berdaulat, VOC bertindak sebagai sebuah negara. Itu tugas kalian minggu depan. Pak akan periksa dan kita akan bahas tentang materi tersebut. Oke, sekian dari Pak untuk pelajaran hari ini. Terima kasih dan sampai jumpa untuk materi berikutnya di minggu depan. Sebelum kita mengakhiri pelajaran kita, marilah kita berdoa. Berdoa dimulai, Pak sendiri memimpin doa. Berdoa selesai.
Oke, terima kasih Anda.